Haleluya. 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 Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur ada di dalam rumah Tuhan. Kita Anda ada di tempat yang lain, di mana kita melihat bahwa kalau kita ada di dalam rumah Tuhan, ini adalah sebuah penghormatan, sebuah penghargaan terhadap korban Yesus di atas kayu salib. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya terima kasih kepada Tuhan Yesus buat kesempatan yang baik pada pagi hari ini lewat Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, nama saya Pendeta Sylvester Sau, aslinya dari Kupang, NTT. Ya, karena di Balung saya berani ngomong Kupang, saudara. Di Sidoarjo tidak berani. Kenapa? Di Sidoarjo dicampur sama lontong dimakan, saudara. Di sana kan banyak kupang. Bapak Ibu mungkin belum pernah makan kupang lontong, silahkan datang ke Sidoarjo. Kita makan di sana. Ya, puji Tuhan, istri saya satu dan anak saya baru dua. Kenapa saya katakan baru dua? Karena program saya secara pribadi kurang lebih punya anak 20, saudara. Ya Bapak Ibu jangan tertawa. Kenapa? Karena ternyata cari jiwa susah, saudara. Makanya sesuai dengan guru sekolah Alkitab saya berkata bahwa kalau cari jiwa di luar susah, cari jiwa sendiri. Ya, tapi anak pertama lahir tahun 2010 dan kami program 7 tahun anak yang kedua, dan anak yang ketiga ternyata belum datang. Ya doakan saja supaya sampai 20. Ya, tapi harus ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara bahwa anak itu adalah milik pusaka Tuhan. Amin. Saudara punya anak banyak, kalau tidak bertanggung jawab dengan anak itu masalah. Haleluya. Makanya harus punya anak, harus bertanggung jawab. Karena kami di Sidoarjo, kami di sana, saya tinggal di panti dan sampai hari ini masih di panti. Di sana banyak anak-anak yang terbuang, yang tidak tahu orang tuanya di mana, saya tidak ngerti. Tapi Bapak Ibu Saudara punya anak, belajar bertanggung jawab. Amin. Ya, puji Tuhan. Ini karena saya waktunya 40 menit, kita langsung aja ya. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan yang tidak asing buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama bacakan ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kita melihat firman Tuhan ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari seluruh kebenaran firman Tuhan Alkitab ini ayat ini ya, satu Alkitab ini, ayat ini satu Alkitab. Tadi saya lihat kok
God is love. Tuhan adalah kasih. Nah, karena Tuhan itu kasih, makanya ayat ini muncul. Karena Tuhan adalah kasih, makanya Dia datang ke dalam dunia ini supaya setiap orang yang meresponi akan karya Yesus di atas salib itu memperoleh keselamatan itu. Amin. Saya sudah dari sononya sudah jadi Kristen, saudara. Tapi kehidupan saya 28 tahun semuanya sia-sia. Kenapa saya katakan sia-sia? Saya mulai dari kecil, waktu itu kelas yang setahu saya kelas 2 SD, saya sudah menjadi pencuri ayam, pencuri telur dan lain sebagainya. Saya juga adalah orang yang dulu lempar GPD di kampung saya. Ada dari nenek kandung saya adalah seorang GPD Tulen. Ada dari nenek saya itu rumahnya kan berdekatan dengan kami. Setiap ibadah, karena gereja mereka agak jauh, setiap ibadah di rumah nenek itu saya sering lempar. Ini gerejanya orang gila, dan hari ini saya berdiri di gereja orang gila dan saya khotbah di situ dan jadi hamba Tuhan di situ. Saya lempar. Ini gereja orang gila. Kenapa? Ibadah tepuk tangan, nangis-nangis, lompat-lompat, teriak-teriak. Dan itu saya lihat bahwa itu adalah gerejanya orang gila. Kenapa? Karena saya didoktrin dari kecil bahwa itu adalah gereja yang sesat. Dan sampai hari ini nama saya masih terdaftar di gereja saya yang sana. Tapi ketika saya menemukan kasih Tuhan itu, ketika saya mengalami jamahan Tuhan itu, Tuhan mulai rubah hidup saya. 28 tahun saudara sia-sia. Saya jadi seorang preman di Kupang. Dan ketika saya pelayanan di Lapas Porong, saya ketemu teman-teman yang preman. Dan hukumannya hukuman seumur hidup. Minimal hukumannya 20 tahun. Saya ketemu mereka di sana. Dia tidak sangka saya jadi pendeta, dan saya juga tidak sangka kalau dia mau masuk di Lapas Sidoarjo, Lapas Porong. Kenapa? Karena setahu saya di Kupang itu ada lapas. Saya dulu pakai opo-opo, cimat. Ya saya kalau ya maaf ya, saya dulu kan hidupnya itu jelek saudara. Jadi di mana-mana ada stok, saudara. Haleluya. Mungkin kalau ada bapak-bapak yang ada stok di mana-mana, pagi hari ini kita bertobat sama-sama. Haleluya. Dan mungkin kalau tidak ada stok ini, tapi HP ini buat otak kita jadi jahat. HP ini ada kalanya buat otak kita jadi manusia yang bersinah dan lain sebagainya. Di HP ini menolong saya. Di HP ini juga bisa merusak hidup saya. Oleh sebab itu kita harus belajar. Orang yang mengalami kasih Tuhan dalam hidup ini, dia harus terus belajar untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang, tidak ada istilah bahwa bahnya melok Yesus, putunya juga nanti masuk surga. Tidak ada itu. Ini pribadi lepas pribadi. Setiap orang yang percaya yang bagaimana? Percaya yang jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Percaya yang melakukan firman Tuhan. Kita tidak bisa hanya sebatas percaya. Setan pun percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ini kalau saya coba kira-kira saya tanya,
pada waktu renovasi gereja ini yang ini saya pernah khotbah di sini. Masih ada yang ingat khotbah saya, khususnya yang sudah lama? Kemungkinan besar Anda tahu. Saya khotbah tentang badai pada waktu itu. Nah, kita melihat di sini saudara, bahwa setiap mereka yang meresponi, dia datang dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, dialah yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, pagi hari ini Bapak Ibu yang ada dalam ruang ibadah ini, saudara meresponi akan kasih dan anugerah Tuhan itu, sehingga Bapak Ibu kita ada sama-sama di dalam rumah Tuhan. Saya ada teman saya saudara, saya berapa waktu yang lalu saya ada di Jakarta dan teman saya cerita begini, aduh Pak Gembala, ketika ini waktu COVID terjadi, terus mulai dari itu jemaat senangnya ikut ibadah online saudara. Saya cuma ngomong sama itu, dia kan wakil gembalanya perempuan. Dia bilang, saya cuma bilang begini, nanti bilang itu jemaat, nanti kalau kamu mati ibadah online aja ya. Nanti kalau kamu butuh ibadah online aja. Setiap mereka yang meresponi firman Tuhan, setiap mereka yang meresponi Tuhan, mereka datang dan bertemu dengan Tuhan. Betul, online itu menolong kita, tapi di dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi itu bukan alasan saudara. Selama COVID kami terus ibadah. Saya cuma lihat dari tempat ibadah yang kalau dia tutup saya tutup, kalau enggak ya karena kita kan cuma sedikit, jadi bolehlah kita jalan terus. Saya lawan, ya enggak juga, orang sana juga sama aja kok. Nah itu seperti itu. Nah pada pagi hari ini kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengalami kasih Tuhan itu, yang sudah mengalami pertolongan Tuhan itu, apa yang harus kita buat dalam hidup ini? Apa yang harus kita buat? Mari kita lihat di dalam, ada satu tokoh di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-38. Tapi saya tidak perlu bacakan itu semua buat kita semua karena cukup panjang ayat ini. Tapi saya cuma baca di dalam satu ayat. Ayat yang ke-35 aja dulu. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita melihat di sini bahwa Paulus menekankan di sini, firman Tuhan menekankan di sini bahwa dia memberikan contoh, dia memberikan teladan buat setiap kehidupan kita. Siapa Paulus itu? Paulus itu adalah seorang penjahat. Dia mirip-mirip dengan tadi saya cerita itu. Dia adalah seorang penjahat. Tapi ketika dia mengalami lawatan Tuhan, dia mengalami jamahan Tuhan, dia mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya, ada perubahan terjadi dalam hidupnya. Dia menjadi contoh
di dalam menerapkan kebenaran firman Allah adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan pagi hari ini kita melihat apa yang Paulus katakan, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Orang kalau memberi senang atau susah saudara, atau enaknya menerima? Kalau saya sukanya menerima. Tapi firman Tuhan katakan bahwa memberi, yang itulah yang berbahagia. Nah, memberi di sini kita melihat di sini Paulus memberikan contoh bahwa di sini dia memberi apa? Di dalam Kisah 20 ayat yang ke-19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Paulus menasehati jemaat Tuhan yang ada di Efesus, dan waktu itu dia undang khusus para penatua, karena dia tidak kembali lagi ke Efesus, karena dia mau ke Yerusalem. Dia undang khusus dan dia kasih tahu itu lagi, memberitahu itu lagi. Selama ini aku menasehati kamu, menasehati dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu, ketika kita nasihati seseorang, sudahkah kita mencucurkan air mata? Dan yang Paulus berikan di sini adalah dia memberikan air mata. Dia memberikan air mata. Dia berikan air mata kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus sana. Dia berikan air mata. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam rumah tangga kita masing-masing, kita tidak sendiri di sana. Di dalam kita bergereja, kita tidak sendiri di sana. Oleh sebab itu, ketika kita ada di dalam rumah tangga kita, mungkin suami lihat istri, suami lihat anak-anak, atau sebaliknya istri lihat suami dan anak-anak. Ada sesuatu yang dialami oleh salah satu di situ. Mungkin kita sudah menasehati, seperti Paulus katakan, menasehati, tapi tidak selesai. Tidak selesai saudara. Curahkan air matamu. Curahkan air mata kita untuk jiwa-jiwa. Satu waktu saya bergumul untuk jiwa di sebelah. Mereka ribut saudara. 3 tahun mereka ribut. Saya yang pusing saudara. Kenapa saya yang pusing? Karena sama-sama tinggal di situ, di perumahan. Saya berdoa 3 tahun. Rasa-rasa kayak jemaat sendiri saudara. Padahal itu jiwa yang saya ajak, karena sama-sama punya kubu. Yang ini kubunya ini. Saya berdoa, Tuhan tolong gimana caranya. Ya berdoa saudara. Ya ini fakta, jadi ini saya berdoa. Ya saya tidak sebut nama, saya berdoa. Tapi saya rindu perumahan yang saya tinggal itu adalah perumahan yang sesuai dengan namanya RT, rukun tetangga, rukun warga. Saya berdoa 3 tahun, berdoa saudara, saya berdoa sambil meneteskan air mata.
berdoa sampai meneteskan air mata, saudara. Saya rayu mereka, ayo berdamai. Ayo berdamai. Saya berdoa buat mereka dan saya ajak saling ngotot, saudara. Penguasa yang lama tidak mau, penguasa yang baru ini juga tidak mau, sama-sama punya kubu tidak mau, saudara. Saya coba berdoa, Tuhan gimana caranya? Karena di perumahan itu saya juga adalah salah satu pengurus, saudara. Saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Oleh kemurahan Tuhan, saya biasa cangkruan di tempat saya cangkruan di situ bersama dengan bapak-bapak. Saya bilang, Pak, itu baru pulang dari kerja jam 12 malam, saudara. Boleh saya panggil ke sini? Dia tidak mau. Akhirnya saya ngomong, akhirnya dia mau. Saya telepon, Pak, saya tunggu di sini ya. Datanglah di sana. Bayangkan dari jam 12 sampai jam 3 orang mau datang sembahyang, saudara. Sampai berdamai. Saya katakan bahwa ini bukan berdamai di rumah masing-masing, tapi ini berdamai di rumah Tuhan. Saya katakan demikian. Karena waktu itu berdamai di tempat ibadah mereka. Berdamai di situ, di teras. Tapi 3 tahun saya gumuli, 3 tahun saya nangis buat mereka. Nah, orang yang mau mengalami, mau bisa membuat seperti itu, kita harus beres dengan diri sendiri. Amin. Kita tidak bisa urus itu kalau kita belum bisa beres dengan diri sendiri. Harus selesai. Karena firman Tuhan, kita adalah pembawa damai. Amin. Kita adalah pembawa damai. Nangis kalau ada problem, nangis kalau ada persoalan. Tapi yang paling banyak kita nangis apa? Sayang diri, amin. Aduh Tuhan tolong ini habis, aduh ini apa segala macam. Kita ada kalanya paling banyak nangis untuk sayang diri sendiri. Saya ketemu banyak orang berkata begini, bantu doa karena perekonomian begini. Saya bilang begini, tidak usah bingung dengan itu. Bingunglah dengan imanmu kepada Yesus. Bingunglah dengan kepercayaanmu kepada Yesus. Bingunglah dengan rohanimu kepada Yesus. Percaya bahwa firman Tuhan katakan bahwa Bapa kita tahu. Matius 6 katakan demikian, Bapa tahu. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Bapak Gembala dan Ibu Gembala di sini juga tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak kita di surga tahu, amin. Bapa di surga tahu. Oleh sebab itu yang kita lakukan, jangan diri kita, tetapi menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Tuhan lewat nangis buat jiwa-jiwa. Nangis buat jiwa-jiwa. Paulus nangis untuk jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dia nangis buat jiwa-jiwa. Nah, ketika dia nangis buat jiwa-jiwa itulah, dalam kehidupannya Tuhan selalu menolong dan membela kehidupannya. Kita melihat di sini, pertama yang Paulus lakukan adalah dia memberi air matanya. Memberi air mata. Yang berikut Paulus, apa yang Paulus lakukan? Yang berikut di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Yang berikut adalah Paulus memberi Injil.
Paulus memberi firman. Ketika teman kita mengalami pergumulan, ketika teman kita mengalami persoalan, apalagi kalau mereka yang mengalami sakit yang memang cukup parah, apa yang kita berikan? Ya jangan cuma bilang kuat, jangan cuma itu saudara, jangan cuma bilang kuat. Datang ke sana bawa Injil, bawa firman. Firman itulah yang menghidupkan dia. Firman itulah yang menolong dia. Firman itulah yang memberikan jalan keluar buat dia. Dan orang berkata, ya orang ada kalanya berkata begini, ada. Coba kamu yang alami. Saya di tempat saya. Oleh kemurahan Tuhan di sana saya bebas ngomong firman kepada siapapun perumahan. Menurut Alkitab, sudahkah orang-orang yang ada di sekitar kita ngomong firman Tuhan? Amin. Jadi di perumahan itu saya bebas, saya ngomong firman. Kenapa? Karena saya punya hubungan baik dengan mereka sehingga saya bebas ngomong firman. Menurut Alkitab. Dan orang tidak marah ya, karena saya bukan suruh dia percaya, enggak. Saya cuma ngomong firman. Menurut Alkitab saya. Dan saya oleh kemurahan Tuhan izinkan juga kami melayani anak-anak yang di pinggir jalan. Anak-anak pang. Saya satu waktu bawa itu anak-anak pang ke rumah saudara. Ada orang tidak senang. Ya kamu bawa ke sana, nanti kamu ngomong mereka ya supaya mereka bertobat ya. Dalam hati ya kamu juga tidak bertobat gitu. Itu jiwa. Bau saudara. Sepatu yang dia pakai tidak pernah ganti. Baju yang dia pakai tidak pernah ganti. Bau sekali saudara. Saya rangkul. Ayo. Sampai di rumah saya ngomong sama istri mah. Tapi sebelum sampai di rumah masih di jalan saya telepon mah. Ini loh ada 7 anak. Anak pang. Mama minta tolong masin apa ya buat kasih makan mereka. Masa terus akan saya ajak ngobrol firman saudara. Saya ngobrol firman. Firman harus disampaikan dalam kondisi dan keadaan apapun. Firman harus disampaikan. Firman Tuhan katakan bahwa keadaan dunia ini tidak akan semakin baik saudara. Saudara mau berdoa supaya dunia ini lebih baik, tidak akan ada. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah tulis seperti itu. Akan terus dan terus susah sukar sampai Yesus datang. Akan terus sukar. Yang kita berdoa jangan sampai iman kita kepada Yesus yang sukar. Itu masalah saudara. Kepercayaan kita kepada Yesus, kerohanian kita yang bermasalah, jangan sampai. Itu yang kita berdoa. Injil harus diberitakan. Makanya firman Allah katakan bahwa ketika Yesus sebelum naik ke surga, Yesus berkata begini, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Dan jadikanlah mereka ya muridku, dan ya ajar mereka melakukan firman Tuhan. Ajar mereka firman Tuhan. Nah ajar firman Tuhan ya kita harus sampaikan firman Tuhan. Dan saya bangga ya Tuhan taruh itu dalam hidup saya. Kemanapun saya belajar untuk ngomong firman. Tapi ada kalanya sebagai manusia saudara, ada kalanya kita tergoda. Ketika kita tergoda ada kalanya ngomong sudah melenceng ke sana kemari. Ya, dimaklumi itu manusia. Tapi yang terutama dalam hidup ini harus firman. Istri saya baru WA,
Pak, semalam tidak tidur, terus ini kami tidak berangkat ibadah. Loh kenapa? Ini murus terus katanya. Tapi bilang paling tidak doa tadi malamnya. Saya biasanya suka bercanda dengan istri saya. Nah kalau kita bercanda itu kan enak saudara. Saya bercanda. Dan kalau masa di dapur capek saya pijit di belakang. Aduh, loh kok dipijit Pak? Biar masakannya tambah enak. Dan itu ndak gampang saudara. Jangan sampai ketika peluk cuma ditunjuk-tunjukin, jangan ada. Di dapur ndak ada orang ndak tahu juga ini. Saya tuh begini saudara. Saya kalau pergi begini bolak-balik. Saya ada kalanya begini, saya lupa WA saudara. Sudah sampai belum bolak-balik di WA. Ya, itulah cinta saudara. Nah kalau sudah cinta, sudah menyatu, aduh enak saudara. Kemanapun ditanya terus, gimana Pak ini gimana? Kemarin di bis, karena mau naik bis patas penuh semua saudara. Saya naik bis yang ini, tapi ya lumayan lah ada AC-nya. Berdiri saudara dari Porong, dari Gempol sana sampai Probolinggo. Ya lumayan juga ini betisnya. Saya foto, saya kirim. Loh, Papa berdiri ya, puji Tuhan. Saya bilang begitu. Nah itu, tapi saya belajar untuk ngomong firman. Anak-anak saya ajarin. Saya ajarin berdoa sama Tuhan. Dan kemurahan Tuhan itu baik di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini oleh kemurahan Tuhan kami sudah nikah 15 tahun. Baru 12 kilo beras kami beli. Dan beras di rumah juga sering kita share ke orang lain. Ketika Covid datang, makanya saya senang Covid saudara, berasnya banyak sekali. Dan itu harga di situ mereka nikmati. Mereka kerja dirumahkan di rumah saudara. Aduh om gimana ini sudah tidak makan apa? Tak bilang ini ke tante sana biar tante kasihin beras. Beras banyak sekali waktu Covid saudara. Sampai saya tidak ngerti itu berapa banyak itu beras. Bayangkan saya pulang ke mertua 1 bulan bisa 3-4 kali. Dia bingung. Saya pulang saya bawain beras saudara. Dan sampai hari ini Tuhan pelihara. Ada kalanya tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi orang ketok. Bawa apa? Bawa beras. Saya bawa berkat. Satu waktu kenapa kami beli beras sampai 12 kilo? Satu waktu kehabisan beras. Nah kenapa saya kaitkan dengan itu? Karena saya kaitkan dengan firman. Satu waktu kehabisan beras. Sebenarnya itu berasnya ada, orang sudah suruh ambil, tapi saya belum ambil. Istri tidak ngomong kalau berasnya mau habis. Terus tiba-tiba habis. Istri baru ngomong tinggal dua umplung itu loh buat masak. Istri beli, tak bilang begini, mah beli aja 1/2 kilo mah. Loh, isin pah 1/2 kilo. Ya, nah kalau begitu ya 1 kilo aja. Kenapa? Tidak usah beli banyak-banyak karena siang itu berasnya datang. Betul saudara. Siang itu sekitar jam 2-an. Orang bawa beras 1 karung, bawa minyak goreng 1 jerigen yang 5 liter. Dan itu kawan-kawannya banyak sekali saudara. Di tempat pelayanan kami itu, saya kalau untuk masalah makan minum saya itu tidak mau cerita sama orang kecuali pelayanan saudara. Saya ngomong. Tapi kalau hanya untuk kehidupan saya tidak akan ngomong sama orang. Mertua saya sendiri sampai mereka sudah meninggal, mereka tidak tahu kalau kami susah. Padahal ketika kami nikah pertama, soronya benar saudara di situ. Sampai kita itu telur rambat, ubi jalar orang Kupang bilang, kita pelihara itu, hanya ambil pucuknya buat sayur. Orang tidak tahu itu. Dan tetangga juga tidak tahu. Sampai hari ini tetangga bilang, om itu bos ya.
Tak bilang amin. Ya, kenapa? Karena mereka tidak tahu kalau kami susah. Mertua juga tidak tahu kalau kami susah. Orang tua di kampung, almarhum orang tua saya waktu lalu, mereka tidak tahu kalau kami susah. Anda mau cerita, kalau hanya untuk kebutuhan hidup, saya tidak mau. Tapi kalau untuk pelayanan, saya berani ngomong, saudara. Dan itulah yang saya selalu ngomong. Saya bilang, Ma, saya nikah dengan mama gratis. Tapi jangan pernah cerita buat orang tua di sana kalau kita susah. Dan sampai mereka meninggal, mereka tidak tahu kalau kami susah. Setiap kali kami pulang, pasti kami harus bawa sesuatu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pulang ke mertua, ya jangan lupa bawa sesuatu. Jangan datang lenggang-lenggang. Iya, mantu bagaimana itu saudara? Datang bawa sesuatu, jangan jalan kosong. Haleluya. Nah, firman itulah yang pelihara kehidupan kita. Kalau kita menyampaikan firman kepada orang lain, menyampaikan firman kepada orang lain diselamatkan. Firman itulah yang pelihara hidup kita. Anak-anak saya lahir gratis semua saudara. Saya tidak keluarkan uang. Sampai mereka sekolah sudah sekolah, ada aja berkat. Tuhan kirim berkat terus, saya juga tidak ngerti. Dan itulah yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Ya, saya tidak berani kalau ceritakan sesuatu yang akan terjadi di depan. Saya tidak mau. Tapi saya ceritakan semua yang sudah terjadi. Dan Tuhan pelihara kami sampai hari ini. Oleh sebab itu beritakan firman. Firman itulah yang pelihara setiap kehidupan kita. Amin. Firman itu yang pelihara hidup kita. Saya sudah buktikan di dalam pelayanan. Orang ganggu saya ketika saya sampaikan firman Tuhan. Saya cuma ngomong firman. Tuhan Yesus memberkati kamu. Tuhan Yesus mengasihi kamu. Saya ngomong sama istri, Man, tidak usah benci dia. Doakan dia. Innalillahi wa innalillahi. Dan banyak orang yang coba-coba mengganggu saya dalam pelayanan. Tuhan kerjakan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Tapi saya tetap mengasihi mereka. Biar mereka tidak senang dengan saya dalam pelayanan. Tapi sekarang enak saudara. Sekarang sudah enak di situ. Saya bebas. Saya kalau Natalan biar kecil-kecil begitu. Kalau Natalan tutup itu jalan saudara. Tutup. Saya tutup. Natalan Paskah saya tutup itu jalan. Ya. Nah itu seperti itu. Poin yang kedua ya. Sebentar lagi. 5 menit lagi. Poin yang ketiga adalah Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Poin yang ketiga cukup berat. Tapi Bapak Ibu tidak usah bingung dengan poin yang ketiga. Mari kita lakukan aja, nangis aja dulu lah. Kita nangis, peduli dengan orang lain. Ketika mereka ini kita nangis. Ketika ada jemaat yang mungkin pagi ini tidak datang, pulang nangis buat itu jemaat supaya minggu depan dia datang juga. Ya, jadi itu bukan cuma tugas Bapak Ibu Gembala. Jemaat juga saling tangisi teman-teman yang lain supaya mereka juga datang. Jemaat yang kami layani kalau tidak datang saya aduh pusing saudara. Saya itu tidak kemana-mana saudara, jarang kemana-mana. Ya, saya kalau kemana istri saya standby di rumah. Nangis, beritakan Injil. Saya percaya ini dua kita bisa. Kecuali yang ketiga ini, kalau Tuhan izinkan ke situ, serahkan itu. Karena seluruh aspek kehidupan kita milik Tuhan. Amin. Serahkan nyawa. Paulus serahkan nyawanya untuk jemaat Tuhan yang ada di
Efesus, bahkan bukan cuma ada di Efesus, tapi seluruh Asia dia serahkan nyawanya hanya membawa mereka untuk datang bertemu dengan Yesus. Beri air mata, beri Injil, dan berikan nyawa untuk Tuhan. Itulah yang Yesus kerjakan buat setiap kehidupan kita. Dan itulah yang Paulus belajar dari Yesus. Dia juga melakukan itu. Yesus ketika ada di Lazarus Lazarus lagi meninggal, mati pada waktu itu, maka menangislah Yesus. Yesus juga memberitakan Injil. Yesus juga kasih nyawanya buat kita. Dan ketika Paulus melihat itu, Paulus juga melakukan seperti itu. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang ada di GPD Logos Balung pada pagi hari ini, mari kita sama-sama kita belajar untuk terapkan firman Tuhan ini. Saya yakin dan percaya ketika kita terapkan firman Tuhan ini, satu jiwa diselamatkan datang kepada Tuhan, surga bersorak-sorai. Amin. Surga bersorak-sorai. Karena di mana Tuhan tempatkan kita di situ, Tuhan punya maksud dan tujuan di situ. Ketika kita dalam pekerjaan, mungkin kita punya pegawai dan lain sebagainya, berikan firman buat mereka, nangis buat mereka, supaya mereka pun dilawat, diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan mungkin orang-orang tetangga kita, siapapun, kita nangis buat mereka. Kita beritakan firman supaya banyak jiwa diselamatkan datang kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita lakukan ini, Bapa kita tahu apa yang kita pergumulkan pagi hari ini. Dia sanggup untuk menolong kita, dia sanggup untuk memberkati kita. Ketika engkau datang dengan sakit pada pagi hari ini, percaya di iman, pulang pasti ditolong oleh Tuhan, pulang pasti diberkati oleh Tuhan. Datang dengan pergumulan yang berat, Tuhan sanggup untuk menyelesaikan itu. Yang penting kita senangkan hati Yesus. Saya yakin dan percaya ketika kita senangkan hati Tuhan, Tuhan pun tolong setiap kehidupan kita. Saya punya 2 anak. Mereka itu karena mereka sama bapaknya sama mamanya punya hubungan yang baik. Anak saya, "Pak, minta uang, Pak, mau beli jajan." Itu hubungan antara Anda dengan orang tua. Bukankah kita dengan Tuhan juga seperti itu? "Pak, Bapak," saya ada kalanya berdoa begini, "Pak, dan pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak tahu ketika engkau punya pergumulan, berserulah kepada Bapa yang baik itu. Dia adalah Tuhan yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Dia selalu menolong dan memberkati kita. Tapi ingat baik-baik, kalau engkau sudah mengalami kemurahan Tuhan itu, engkau sudah mengalami kasih karunia Tuhan itu, engkau sudah mengalami kasih Allah itu, mari lakukan 3 poin tadi. Dan mungkin yang ketiga engkau tidak mampu, yang 2 aja dulu. Kita lakukan itu. Bapa kita tahu setiap pergumulan kita, Dia akan menolong setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini dan kita akan angkat satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup saya. Undang kita semua bangkit berdiri. Good.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sampai pada pagi hari ini kita masih menikmati kemurahan Tuhan, kalau sampai pada pagi hari ini kita masih mengalami kasih Tuhan dalam hidup ini, jangan pelit dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup ini. Air mata ini punya Tuhan, bibir untuk menyampaikan firman Tuhan itu punya Tuhan, nyawa ini punya Tuhan, berikan untuk Tuhan. Nangis buat jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, beritakan firman supaya banyak orang datang kepada Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, sungguh suatu kemurahan Tuhan. Kami masih boleh berdiri di tempat ini. Kami masih boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami terus Tuhan untuk mengerti setiap firman Tuhan, untuk mengerti setiap rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya semuanya boleh terjadi seizin Tuhan. Kami percaya, kami beriman kepada Tuhan. Tuhan pasti mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada kesempatan pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, iman kami akan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semakin percaya kepada Tuhan dan semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar kami juga akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam kuasa nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.